Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Solihah. Saya adalah guru fisika. Hari ini saya akan menyampaikan media pembelajaran berupa alat peraga sederhana, materi fluida dinamis. Alat peraga yang akan saya buat hari ini adalah venturimeter. Nah, venturimeter itu terdiri dari dua macam, yaitu venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Hari ini kita akan membuat satu alat, yaitu venturimeter, dan bisa digunakan untuk dua macam, yaitu dengan manometer dan tanpa manometer. Nah, kelebihannya dari media ini adalah anak-anak itu kan hanya melihat secara gambar, secara video, tapi tidak pernah melihat secara langsung. Kita menggunakan alat-alat yang sederhana. Venturimeter hanya sebatas prototipe saja. Bisa digunakan untuk mengukur kelajuannya. Dalam venturimeter yang kita hitung adalah kelajuan atau kecepatan alir dari fluida. Sekarang kita langsung saja kepada alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. Alat bahan yang akan kita gunakan adalah selang transparan ya. Ini bisa dibeli di toko bangunan atau toko besi. Ini panjangnya 1 meter. Nanti kita potong menjadi 2. Kemudian ada lem pralon, ya, lem pralon. Kemudian ada sambungan pralon. Ini sambungan pralonnya ini untuk dua diameter yang berbeda, di 3/4 menuju ke setengah. Kemudian di sini juga ada sambungan pipa L. Ini juga ada dua jenis atau dua macam, yaitu di yang 3/4 ya. Kemudian yang ini adalah yang 1/2 atau setengah. Kemudian pipa pralonnya juga ada dua jenis, yaitu pipa pralon diameter setengah dan pipa pralon diameter 3/4. Jadi kenapa kita menggunakan dua jenis? Karena kita ingat lagi bahwa pada venturimeter itu hampir sama seperti konsep dari kontinuitas. Artinya adalah ada dua luas penampang yang berbeda, luas penampang kecil dan luas penampang besar. Ini ya, jadi ini berbeda. Jadi kalau kita lihat ini masuk. Kemudian ada penggaris. Penggarisnya boleh 30 cm, boleh yang 50 cm. Selanjutnya alat bahan yang kita gunakan adalah botol air mineral bekas. Ini ukurannya yang 1,5 liter. Kemudian pasti ada gunting, kemudian ada cutter. Ya, selanjutnya dari alat bahan yang sudah kita miliki ini akan kita rangkai satu-satu. Pertama, jangan lupa untuk pipa pralonnya dilubangi di bagian tengahnya. Untuk panjangnya itu boleh divariasi ya, berapapun itu, tapi ini saya ukur kurang lebihnya adalah 30 cm. Ini memang saya lebihkan karena nanti untuk digunakan di bagian sambungannya. Yang ini juga panjangnya kurang lebihnya adalah 30 cm. Ini agak lebih karena digunakan untuk bagian sambungan. Jadi nanti setelah sambungan diukur itu 30 cm. Selanjutnya kita rangkai dulu. Jangan lupa dua pipa ini dilubangi semua. Dilubangi di bagian tengah-tengah. Ini sudah saya lubangi. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk bagian yang menyambungkan selang ini, yang berfungsi sebagai manometer maupun tanpa manometer. Ya, ini kita sambungkan dulu bagian lubangnya di bagian atas. Disambungkan juga. Pralonnya tidak harus baru. Jadi di sini ini pralonnya bekas yang tidak terpakai, boleh. Kalau lebih bagusnya lagi sebagai karya atau variasi, ini bisa dicat ulang boleh supaya warnanya lebih menarik. Yang bagian sini. Nah, kita ukur ya. Ya, ini 30 cm. Ini juga 30 cm. Oke. Supaya lebih kuat bisa dipakai lem. Tapi misalnya tidak diberi lem, tidak apa-apa, asal airnya tidak bocor. Kemudian ini kita lihat ya, di sini ada bagian yang kecil itu sambungannya arahnya ke bawah. Bagian yang besar itu sambungannya arahnya ke atas. Untuk apa? Di sini adalah untuk menyambungkan dengan bagian botolnya. Kemudian kalau yang bagian bawahnya ini nanti untuk mengalirkan air kelajuannya. Selanjutnya selang transparan ini kita potong menjadi 2. Ini panjangnya 1 meter.
kita potong menjadi dua yang sama panjang. Kita potong menjadi dua yang sama panjang. Kemudian nanti ini disambungkan terhadap pipanya. Ya, kurang lebihnya bentuknya seperti ini ya. Kalau yang seperti ini berarti nanti dengan manometer. Nanti kalau kita potong berarti jadi tanpa manometer. Nah, kemudian untuk botolnya, karena ini digunakan untuk penampung air, jadi nanti botolnya kita potong bagian sini, kita potong. Bagian tutup ambil atau dibuka. Bagian atasnya kita rapikan pakai gunting. Jadi bagian atas sudah rapi. Kemudian ini nanti kita sambungkan dengan bagian sini. Ya, nanti ini kita lem ya, supaya bisa tersambung dengan baik. Kalau kita potong, berarti ini nanti jadi venturimeter tanpa manometer. Coba kita potong. Nah, berarti kalau terpotong menjadi venturimeter tanpa manometer. Nanti kalau mau menggunakan yang dengan manometer, berarti tinggal kita ganti dengan yang tidak terpotong. Nah, setelah dilem, kurang lebihnya nanti bentuk yang akan kita peroleh adalah seperti ini. Oke ya. Nah, ini nanti kita tinggal gunakan untuk mengukur kecepatannya, kecepatan alirnya. Percobaan dengan peserta didik akan kita lihat di video yang setelah ini. Ada tanpa manometer dan dengan manometer. Nah, di sini rumusnya juga ada dua. Nanti yang kita praktekkan salah satu saja, yang tanpa manometer. Jadi nanti kalau prinsipnya nanti sama seperti asas kontinuitas, yaitu nanti dari luas penambang yang berbeda. Ada satu sama ada dua. Nah, kalau manometer itu seperti apa? Manometer kita cuma lihatnya gambar ya. Nah, contohnya itu sudah bikin prototype. Ya, ini akan kita demonstrasikan bergantian secara berkelompok. Ya, contohnya di sini. Nah, ini kenapa bisa dikatakan venturimeter? Karena kalau kalian lihat ya, ini dengan ini diameternya itu beda. Ya, diameter yang pipa yang sebelah sini dan pipa yang sebelah sini beda. Jadi ini dua pipa yang luas penampangnya berbeda. Nah, terus kalau ini dipotong kayak gini nih, berarti ini yang masuknya ke yang ini. Kalau ini ganti pakai yang tidak dipotong, ini ada dua. Nah, kalau yang tidak dipotong dipasang, dan nanti arahnya ini dibalik. Jadi di bagian bawah ada manometer. Karena di sini kita hitungnya satu saja, hitung yang bagian yang ada tanpa manometer. Cara ukurnya diperhatikan ya, nanti biar nggak tanya-tanya semua. Nanti bagian sini ada yang tutup, ada yang megang sini, ada yang megang garis, oke ya. Nah, terus akan contoh satu, nanti dihitung ya. Nanti dihitung. Ini paling nggak dua apa namanya? 12. Sampai 6 ada. Nah, itu ini yang lurus. Ya. Nah, terus kita lihat tinggi dan cairnya ini. Nah, itu beda segini ya. Kan? Ya, beda. Nah, yang seperti ini. Jelas? Dicatat nanti ya. Caranya V sama dengan dari luas penambang besar ke luas penambang kecil. V1 sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikali 1. Itu ya rumusnya ya. Jadi hanya pakai kayak ini. Ya, sekarang ambil datanya. Satu kali aja. Yang kelompok demonstrasi dulu. Ya, luas penambang dihitung dulu ya. Luas penambang dihitung. Ini benar. Nah, ini dihitung diameternya. Ini diameternya kalau kita dihitung posisi nanti yang sudah berempat. Kalau kita berempat apa kita dihitung ya. Terus yang ini kita dihitung. Nah, ini kalau posisi namanya setengah. Ya, nah setengahnya setengah apa?
Turun lagi, kayaknya turun. Ini. Nah, harus hitung tingginya. Satu kan? Ya. Mana sih? Dua. Dua. Ambil lagi berarti. Tiga. Nah. Ini dipegang. Dua-duanya dipegang dari belakang sini. Nanti yang hitungnya dari depan sini aja. Dulu sih tinggi yang. Nah ya, tuh diukur. Dari ini, dari ujung atas. Berapa ini? 2,5. Berapa tingginya? 2,5. 2,5. Catat, 2,5. Ya. Wah. Udah dimasukkan dulu lagi. Gantian yang putra. Awas, kena baju. Hati-hati. Coba dihitung aja tingginya ini berapa masih kurang. Coba aja enggak apa. Sini jangan berubah-berubah. Sini jangan berubah-berubah. Nah, sana berapa? 11. Berarti 1 cm, catat katanya. Lagi satu kaki. Dah. Terus Terus 10. Ini 11. Ini 11. terus 11. 11,5 itu. 11. 10. 10. Ya. Kayaknya dicatat berapa tadi berarti? 11,5 kurangi 10. Semua 1. Nah, di airnya kembalikan sini. Buka bagasinya. Dua, Bu. Dua. Sampai besar. Kecil. Yang tengahnya berapa? 2,5, Bu. 2,5. 2,5. Berarti kalau ya,